Hai everyone, welcome back to my channel. Setelah perenungan hari yang panjang, akhirnya aku memutuskan untuk sharing hal ini ke teman-teman di sini di video ini. Sedikit cerita bahwa kemarin itu aku ditelepon sama sahabat aku yang sudah 10 tahun aku kenal baik sama dia, dan kita juga sering menghabiskan waktu untuk sharing banyak hal by WhatsApp. Ketika aku bilang hello dengan suara yang biasa dan juga santai, dia jawab dengan suara yang bikin aku sedikit kaget karena suaranya itu terdengar sedih, seperti ada tangisan yang dia coba untuk tahan. Aku bisa merasakannya meskipun dia belum bilang apa-apa. Ketika aku tanya kabar dia jawab kalau dia itu sedang baik-baik saja. Aku tahu itu bukan kebenaran. Ada yang dia nggak mau ceritakan. Tapi pada akhirnya dia bercerita tentang masalah yang dia alami saat ini, tentang betapa beratnya hari-hari ini, dan tentang rasa lelah dan bingung yang dia rasakan sekarang. Setelah selesai kami ngobrol, aku bilang ke dia, kenapa awalnya kamu nggak bilang kalau kamu itu nggak baik-baik saja? Kenapa kamu menjawab bahwa kamu itu baik-baik aja? Padahal sebenarnya kenyataannya kamu tuh nggak begitu. Ini aku nggak mau menghakimi dia, aku nggak mau menjudge dia. Karena aku menyadari bahwa aku pernah berada di fase itu. Fase dimana aku berusaha keras untuk terlihat baik, kuat, dan hebat. Karena aku takut merepotkan orang lain. Dan di fase ini, mungkin kamu yang sedang menonton video aku yang ini, kamu pernah merasakan hal yang sama. Hari-hari berat, entah dari pekerjaan, keluarga, teman, lingkungan, atau tentang diri sendiri. Kamu stuck, kamu nggak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika kamu bertemu dengan orang lain di luar sana, kamu tersenyum, kamu tertawa, seperti nggak ada apa-apa. Kamu berusaha menyembunyikan perasaan itu dan kesedihan itu. Tapi di sisi lain, hati kamu kosong. Kayak everything looks fine on the outside, but not inside. You're just trying to survive the day. Tapi kalian dengar, semua manusia di kolong langit ini merasakan hal yang sama. Semua orang punya masalah. Ada yang kelihatannya kuat, padahal di dalamnya itu rapuh. Ada yang bisa bikin semua orang ketawa, tapi malamnya dia menangis sendirian. Ada juga yang kelihatan hidupnya mulus, tapi sebenarnya dia lagi belajar bertahan dari badai kehidupannya. Macam-macam permasalahan hidup. Kita semua sama-sama berjuang, sama-sama belajar berdamai dengan kehidupan ini. Dan gak apa-apa kalau kita tuh capek, kita merasa capek. Gak apa-apa kalau hari ini kita hanya butuh waktu untuk duduk, diam, dan tarik nafas. Yang penting kita tidak berhenti. Kita tidak cepat menyerah, dan jangan pernah berhenti percaya kalau hidup ini gak hanya memberikan kita luka, tapi juga kita belajar untuk bertumbuh. Kadang kita jatuh, kadang kita menangis, kadang kita pura-pura kuat, kadang kita sakit, kadang kita pengen nyerah. Tapi justru disitulah letak kekuatan kita. Dan di situ prosesnya. Kita belajar dari kecewa, dari kehilangan, dari gagal, belajar memaafkan, kita belajar melepaskan, kita belajar menerima, dan percaya deh, suatu saat kita akan melewati semua itu. Kita akan bilang sama diri kita sendiri, ternyata aku sudah sejauh ini ya. Jangan buru-buru nyalahin hidup, karena mungkin kamu lagi diproses untuk bertumbuh. Listen, it's okay to not be okay. Beneran. Kamu gak harus pura-pura bahagia, gak usah maksain senyum kalau hati kita tuh lagi berantakan, hari kita lagi buruk, kita terlihat lemah dan gak kuat. Tapi kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita manusia yang lagi belajar menerima sakit. Yang perlu kita ingat, tanpa masalah dan kesulitan kita nggak akan pernah belajar apa-apa. Serius, kadang luka itu sebagai guru yang paling jujur. Luka fisik, luka emosional, luka batin seringkali itu memberikan kita pelajaran yang paling jujur dalam hidup kita. Kenapa aku bilang itu jujur? Karena luka yang kita terima, yang kita rasakan, kita nggak bisa dibohongi. Mengalami kesakitan, kekecewaan yang kita alami, kita nggak bisa pura-pura begitu aja hilang.
Karena ketika kita mengalami luka itu, kita menghadapi kenyataan, kita dipaksa untuk menghadapi kenyataan itu. Fase ini mungkin sampai kita overthinking, pikiran dan perasaan kita campur aduk, nggak karuan. Percayalah, perasaan sakit itu dan perasaan negatif itu bukan untuk menyakiti kita, tapi membuat kita sadar. Alarm untuk memberitahu kita untuk memperhatikan dan belajar dari situasi tersebut. Aku percaya teman-teman bahwa pain is a messenger. Aku merasa seperti rasa sakit itu membawa pesan sebagai reminder bahwa ada yang perlu diberesin dari hidup kita, ada bagian diri kita yang minta untuk diperhatikan. Setelah mengalami berbagai pengalaman baik yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, kita tuh belajar membedakan bahagia yang nyata dan bahagia yang palsu dan semu. Maksudnya gini, bahagia yang berasal dari hati itu kita akan merasakan puas, damai, dan benar-benar menerima diri sendiri serta keadaan kita tanpa harus berpura-pura kuat atau mengukur diri dengan standar orang lain. Menurut aku ya, pengalaman terutama yang sulit itu menjadi filter yang membantu aku untuk mengenali kebahagiaan yang murni dalam hati aku. Ingat teman-teman, hujan itu nggak turun selamanya. Rain is temporary. Dan aku percaya bahwa setelah hujan selalu ada pelangi. Setelah gelap terbit terang. Semua masalah dalam kehidupan itu bersifat sebentar dan sementara. Tidak ada yang abadi. Karena setelah melewati kesulitan akan ada hal yang indah, pelajaran atau momen bahagia yang menanti. Ini adalah hukum alam. Bahwa setiap masa sulit pasti akan berlalu. Kehidupan selalu memberikan kita kesempatan untuk belajar hal baru, untuk mulai hal baru, atau untuk memulai lagi. So, just take all the time you need. Pelan-pelan aja dan rasain prosesnya. Jangan juga cepat menyerah atau jangan juga tenggelam dalam kesedihan dan keterpurukan. Choose to rise, choose to be strong. You've made it this far, right? It means you can do it again and again and again. Until someday you will look back and say, I made it, I survived. Dan itu luar biasa. Thanks for watching. See you on the next video. Bye.